Di awal film, kita diperlihatkan seorang pendekar yang sedang berlatih kungfu sendirian. Dia adalah si lengan besi, Cheng Kouwei. Lalu, Cheng Kouwei kedatangan pendekar lain. Dia adalah Yin Tixin, si kaki halilintar. Yin Tixin dibayar oleh seseorang untuk membunuh Cheng Kouwei. Yin Tixin ini orang yang beradab, karena dia tetap izin dulu sama korbannya. Ya mungkin takut gak redo aja kali ya. Lanjut, akhirnya mereka berdua pun berduel. Dan beginilah jika pendekar lengan besi dan kaki halilintar bertarung. Pada akhirnya, lengan besi pun tewas. Selanjutnya, kita diperlihatkan dengan orang-orang yang sedang belajar kungfu. Di sana ada Jackie Chan yang berperan menjadi Wong Fei Hung. Harap diingat bahwa Wong Fei Hung itu cuma namanya saja. Jadi, bukan seorang pendekar kungfu terkenal di era dinasti Qing. Nah, Fei Hung ini adalah anaknya guru kungfu. Secara otomatis, kungfunya juga bagus. Tapi dia ini bandel banget. Dia bahkan menjahili Kaisin, asistennya guru kungfu. Setelah aksi usilnya ketahuan, Kaisin dan Fei Hung pun bertanding. Walhasil, Kaisin pun dipermalukan di depan murid-murid lainnya. Usai latihan, Fei Hung dan teman-teman jajan cenil di pasar. Tak lama dari itu, mereka semua ditakjubkan dengan sesosok gadis cantik jelita pada masanya. Fei Hung sesumbar pada teman-temannya bahwa dia bisa mendapatkan ciuman serta pelukan dari gadis cantik itu. Dan Fei Hung pun melancarkan aksi liciknya. Mula-mula, Fei Hung pura-pura kelilipan. Dia minta matanya ditiupkan. Lalu, dia menakut-nakutinya menggunakan belut. Mengetahui hal itu, sang ibu pun marah dan menampar Fei Hung. Merasa tak terima juga, Fei Hung pun berkelahi dengan ibu-ibu ini. Ternyata ibu ini jago kungfu. Merasa dipermalukan, Fei Hung bilang dia hanya mengalah sebelum akhirnya pergi. Masih di pasar, di sisi lainnya, ada seorang bapak-bapak yang menawarkan batu giok pada seorang pemuda. Pemuda ini mengambilnya dan hanya memberikan sekeping uang receh. Merasa tak untung, bapak ini pun meminta kekurangan uangnya. Tapi pemuda ini malah marah. Dia ambil lagi uangnya dan batu gioknya dia pecahkan. Bapak ini mendesak minta ganti rugi, dan pemuda ini pun memberikan gantinya. Lalu tiba-tiba saja Fei Hung datang membelanya. Merasa menemukan pelampiasan, Fei Hung pun menghajar pemuda ini tanpa ampun. Di tempat lain, ayah Fei Hung, Wong Keiying, terlihat sedang menerima tamu. Ternyata dia sedang menjamu ibu-ibu dan gadis tadi. Ibu-ibu ini ternyata adiknya Wong Keiying, yang berarti bibi dan sepupunya Wong Fei Hung. Ketika melihat Fei Hung, ayahnya pun memanggilnya untuk menyapa bibi dan sepupunya ini. Wong Fei Hung juga baru pertama kali melihat wajah bibi dan sepupunya itu. Akhirnya, dengan terpaksa dia menghampirinya sambil membuang muka. Saat ditanya mengapa, Fei Hung beralasan salah bantal. Bibi pun berniat membantu mengurutnya. Tapi saat saling bertatapan, bibi kaget bukan main. Walhasil, bibi mengadukan kenakalan Fei Hung tadi pada ayahnya. Merasa malu, sang ayah pun memukulnya. Dan di waktu yang bersamaan, datanglah gerombolan Tuan Li bersama dengan anaknya yang babak belur pasca dihajar oleh Fei Hung di pasar tadi. Makin merasa malu akibat ulah anaknya, Keiying pun sampai tak mengakui Fei Hung sebagai anaknya lagi. Keiying bahkan berniat membunuhnya, tapi bibi menghalaunya. Bibi usul pada Tuan Li agar Fei Hung dihukum dengan 10 jurus saja oleh pihaknya, jangan oleh ayahnya. Maka dari itulah, Fei Hung pun bertarung dengan Chow, tukang pukulnya Tuan Li. Tapi karena Fei Hung jago, alih-alih menghukumnya, yang ada malah tukang pukulnya Tuan Li juga babak belur olehnya. Akhirnya Tuan Li pun pulang dengan kekesalan. Namun Keiying masih sangat muak dengan Fei Hung. Karena sudah tak sanggup, Keiying pun berniat untuk menunjuk pengemis So agar melatih Fei Hung. Di malam harinya, Fei Hung kedatangan Tao sahabatnya. Tao mengingatkan Fei Hung agar berhati-hati. Pasalnya, pengemis So, si calon gurunya itu terkenal kejam saat melatih orang. Mendengar itu, Fei Hung pun ketakutan. Dia akhirnya memutuskan untuk melarikan diri saja. Di tengah pelarian, Fei Hung yang lapar masuk ke sebuah restoran. Dia memesan makanan sebanyak-banyaknya.
Usai makan, dia kabur secara diam-diam, tapi sayang aksinya ketahuan. Walhasil, tukang pukul restoran pun menghajarnya. Sebenarnya, Fei Hong sempat melawan, tapi karena dikeroyok, akhirnya dia pun kalah juga. Saat terlempar ke meja dan hendak dipukul, tiba-tiba saja ada kakek tua yang menepisnya. Si kakek minta pada mereka untuk menghentikannya karena kalau tidak, bocah ini bisa mati. Mereka tak menuruti kemauan si kakek. Walhasil, mereka pun menyerang si kakek juga. Setelah semuanya babak belur, Fei Hong dan kakek pun melarikan diri. Saat sudah aman, mereka berdua saling mengobrol. Kakek penasaran kenapa Fei Hong makan tapi nggak bayar, udah kayak gembel aja. Akhirnya, Fei Hong pun bercerita bahwa dia sedang kabur karena ayahnya meminta pengemis so yang kejam itu untuk melatih dirinya. Dan ternyata si kakek tua ini adalah pengemis so yang dimaksud itu. Mengetahui hal itu, Fei Hong pun lari terbirit-birit. Namun, pengemis so mengejarnya. Karena sudah dibayar ayahnya, maka dia merasa wajib untuk mengajar Fei Hong. Fei Hong menolaknya dan sempat melawan. Tapi pengemis so ini sangat hebat. Serangannya santai tapi mematikan. Singkat cerita, Fei Hong pun diseret ke rumah Guru So untuk melakukan latihannya. Dan benar saja, program latihan Guru So memang cukup menyiksa juga. Fei Hong yang banyak akal pun mengeprengnya. Dia pura-pura tenggelam. Guru So panik dan menghampirinya. Lalu, inilah yang terjadi selanjutnya. Fei Hong mengeringkan pakaiannya di suatu tempat. Lalu tiba-tiba saja Yin Tixin, si pembunuh beradab itu datang. Dia tak terima peti kayu miliknya diduduki Fei Hong. Fei Hong pun menjawabnya sambil nyolot. Walhasil mereka berdua pun bertarung. Yin Tixin bertanya siapa yang mengajari kungfu payah seperti itu. Fei Hong menjawab, sudah pasti ayahnya. Fei Hong benar-benar tak berdaya melawan Yin Tixin. Yin Tixin menyuruhnya untuk merangkak di bawah kakinya. Usai merangkak, Yin Tixin masih saja menendangnya. Saat mau pergi, Yin Tixin menyerahkan celananya Fei Hong. Dan saat hendak mengambil, Yin Tixin lalu membakar celananya itu. Fei Hong pun terpaku dan akhirnya pergi. Dia terus terbayang-bayang dengan kata-kata merendahkan dari Yin Tixin tadi. Fei Hong sadar cuma ada satu yang bisa menandinginya, yaitu Guru So. Walhasil, Fei Hong pun kembali padanya untuk berlatih bersungguh-sungguh. Meski kesakitan, Fei Hong tetap menjalaninya. Sampai suatu ketika, Fei Hong merasa capek banget. Dia minta istirahat dan mengajak jalan-jalan. Guru So pun menurutinya. Mereka berdua ke pasar main tebak-tebakan koin dalam mangkuk. Guru So yang hebat selalu berhasil menebaknya dengan benar dan mendapat uang banyak. Hingga akhirnya si kepala botak pun turun tangan. Mula-mula dia mengacak mangkuknya. Saat Guru So menebak dan mangkuk dibuka, ternyata koinnya tidak ada. Namun mata Guru So lebih cepat. Koin itu rupanya disembunyikan oleh jari-jarinya. Saat sudah ketahuan, temannya pun tiba-tiba berteriak. Lantas si Palbot pun membawa kabur uangnya. Tapi Fei Hong menghadangnya. Lalu si Palbot mencoba menggertak bahwa dia menguasai jurus kepala besi. Setelah itu, pertandingan pun terjadi. Fei Hong menghadapinya dengan susah payah. Namun, pertarungan jadi lebih mudah saat Guru So memberikannya palu godam. Dan akhirnya si Palbot pun kalah. Usai jeda istirahat, Fei Hong lanjut latihan lagi. Tapi karena anggur Guru So habis, maka Fei Hong disuruh membelikannya dulu. Fei Hong pun kegirangan. Setibanya di restoran, Fei Hong makan banyak menggunakan uangnya Guru So. Fei Hong juga membeli anggur sedikit dan mengoplosnya dengan air biasa. Sementara itu, tangan Guru So gemetaran karena kurang asupan anggur. Tiba-tiba saja Palbot datang membawa tukang pukul. Dia adalah Raja Tongkat. Tak mau berkelahi, Guru So pun memperkenalkan dirinya saja, yaitu pengemis So. Mendengar nama itu, Raja Tongkat pun jiper dan berniat pulang. Tapi si Palbot melarangnya. Melihat tangan kakek gemetaran, Palbot yakin bahwa dia bukanlah pengemis So asli. Walhasil, pertarungan pun terjadi. Guru So yang lemas meladeninya dengan susah payah. Dan di waktu yang tepat, Fei Hong datang dan langsung melemparkan kendi anggurnya untuk Guru So. Fei Hong pun ikut membantu, tapi karena dihajar juga, Fei Hong langsung menyuruh gurunya masuk ke dalam. Setelah itu, mereka kabur melalui jendela. Tak mendapati mereka di dalam rumah, Raja Tongkat pun meninggalkan mereka. Dan tepat itu,
Di malam harinya, saat makan malam, Fei Hung meminta maaf atas tindakannya itu. Fei Hung juga meminta dilatih jurus yang sebenar-benarnya, bukan hanya disiksa, agar dia bisa membalaskan dendam Guruso yang tadi itu. Guruso memang berniat mengajarkannya jurus Dewa Mabuk, karena tak ada pendekar yang bisa melakukannya dengan benar kecuali Guruso. Dan keesokan harinya, Guruso pun mengajarkannya jurus Dewa Mabuk. Tak hanya satu, bahkan langsung 8 jurus Dewa Mabuk sekaligus. Mulai dari jurus Dewa Li, Dewa Lu, Dewa Jun, hingga Dewi Ho. Di lain tempat, Tuan Li memprotes tindakan Kei Ying yang menghasut warga setempat agar menolak menjual tanahnya pada dirinya. Adapun alasan Kei Ying menghasut warga dikarenakan dia tahu niat licik Tuan Li yang hendak menjadikan tanah itu menjadi tambang batubara, yang mana itu bisa merusak lingkungan dan generasi penerus. Karena niat busuknya sudah terbongkar, maka Tuan Li pun mencoba menyogok Kei Ying dengan keuntungan 20%. Tapi dengan tegas, Kei Ying menolaknya, bahkan mengusirnya pergi dari rumahnya. Kemudian kita diperlihatkan Yin Tixin yang mengunjungi peti kayunya lagi. Di sana dia mendapat misi baru untuk membunuh Wong Keiying alias ayahnya Wong Fei Hung. Kembali ke Fei Hung, saat sedang berjalan pulang, Fei Hung melihat ada banyak orang di perguruannya Raja Tongkat. Fei Hung mengajaknya bertarung ulang. Raja Tongkat pun menerimanya. Walhasil pertarungan pun terjadi. Kali ini Fei Hung sudah sangat jago. Akhirnya, Fei Hung sukses membalaskan kekalahannya tempo hari itu. Lalu pulanglah Fei Hung ke rumah Guruso sambil membawa 2 gentong anggur dari tempatnya Raja Tongkat. Tapi Fei Hung tak mendapati gurunya di sana. Yang ada hanya sepucuk surat yang kurang lebih berisi tentang kalimat perpisahan. Fei Hung pun sedih sambil pulang ke rumahnya. Di lain lokasi, Kei Ying yang sedang mengajar kungfu tiba-tiba mendapat info dari seseorang bahwa Tuan Li sedang menggali tambang batu bara. Mendengar itu, Kei Ying pun marah dan diantarkan ke lokasi. Setibanya di sana, Kei Ying langsung diserang oleh kaki halilintar, yaitu Yin Tixin. Dan pertarungan pun terjadi. Kei Ying terlihat kewalahan melawannya, tapi untungnya Fei Hung keburu datang ke sana. Fei Hung menggantikan ayahnya sekaligus membalaskan kekalahan yang waktu itu. Lalu tiba-tiba saja Guruso datang. Dia ingin menjadi saksi untuk pertandingan hebat ini. Guruso memberi Fei Hung anggur agar mabuk, tapi Yin Tixin langsung menyerangnya. Fei Hung pun meminumnya secara nyicil. Setelah habis, Fei Hung pun mabuk dan mengeluarkan jurus mabuknya. Tapi Yin Tixin tangguh, dia belum tumbang sama sekali. Dia malah menyerang dengan jurus baru. Guruso pun menyemangati dan menyuruhnya untuk memodif sendiri jurusnya itu. Walhasil Fei Hung pun menang dan menewaskan Yin Tixin. Ya, itulah tadi akhir dari film Drunken Master. Adapun pelajaran yang bisa kita ambil dari film ini adalah jangan sekali-kali menggoda sepupu perempuan kita. Gimana filmnya? Lumayan kan? Ya, terima kasih telah menonton video ini sampai akhir dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye!